Kira-kira batas mana ini untuk berpindah dari herbal menjadi pakai sintetis kimia? Jadi mungkin bisa di-share nih kira-kira penyakit-penyakit apa saja yang kira-kira kita bisa obatin dengan alami dan islami ya, tetapi juga resep herbal yang mungkin kira-kira bisa di-share gitu dok, dari dokter Dia. Silakan dok. Jadi nih membiasakan anak tidak tergantung obat kimia gitu ya. Betul Membiasakan pada anak dasarnya. untuk tidak tergantung obat kimia. Nah, kuncinya adalah di ibu. Ya. Kalau di rumah itu kuncinya sebenarnya ada di ibu gitu. Jadi ibu harus tahu hal-hal apa saja yang memang masih bisa diobati sendiri di rumah menggunakan obat herbal atau hal-hal mana saja yang memang sudah harus dikonsulkan. Gitu ya. Misalnya, yang paling sering itu misalnya demam. Demam itu kondisi apa sih? Demam adalah kondisi pada saat suhu tubuh itu sudah melebihi 37 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi ibu-ibu yang memiliki anak di rumah wajib punya termometer. Ya, jadi jangan mengandalkan suhu tangan. Wajib punya termometer. Ya, wajib punya termometer. Sampai kapan? Sampai maksimal kalau saya sampai maksimal 38,5. Kenapa? Karena setelah di atas itu resiko untuk terjadinya step itu lebih tinggi. Gitu ya, setelah itu. Kalau misalnya sudah di atas 38,5, obat-obat kimia untuk penurun panas sebaiknya masuk. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang demam-demam ringan, gini, kadang kan kalau misalnya orang tua ditanya, anaknya sakit apa Bu? Anaknya sakit demam gitu. Sebenarnya demam itu bukan penyakit, demam itu hanya gejala. Gejala tubuh untuk apa? Respon tubuh atau gejala tubuh yang menyatakan bahwa imunitasnya lagi kerja nih, gitu. Imunitasnya lagi kerja. Di dalam tubuh ini ada infeksi nih, entah itu infeksi bakteri, entah itu infeksi virus, entah itu ada benda asing yang masuk, entah itu alergi, ya, itu bisa menghasilkan demam. Jadi demam itu bukan penyakit tapi gejala dari sebuah penyakit. Seperti itu ya. Terus apa saja yang bisa menyebabkan demam? Dehidrasi juga bisa demam juga. Gitu ya. Kemudian paparan sinar matahari yang terlalu berlebihan juga bisa mengakibatkan demam juga. Gitu. Nah, makanya untuk kembali ada hubungannya dengan gadget tadi, gitu. Untuk anak-anak yang biasanya main gadgetnya itu sudah seru berlebihan, biasanya mereka akan lebih cenderung lebih cepat kena demam. Tapi bukan karena penyakit, karena dehidrasi. Biasanya anak-anak yang main gadget atau game online, mereka akan cenderung lupa untuk minum. Coba diperhatiin. Biasanya rata-rata seperti itu. Mereka lupa untuk minum. Akibatnya apa? Akibatnya dehidrasi, konstipasi, atau susah buang air besar. Biasanya itu. Terus kemudian menjalar ke ke batuk karena tenggorokan kering, ya biasanya seperti itu. Jadi yang dari yang kita bicarakan dari awal tuh sebenarnya tuh ada rentetannya, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, ini demamnya karena apa. Nah, kalau memang misalnya dilihat dari anaknya dehidrasi, ya kasih minum yang banyak. Pokoknya demam karena sebab apapun, ya solusi pertamanya adalah rehidrasi. Ya, kenapa? Karena pada saat kita demam, maka ada uap-uap air yang dikeluarkan, termasuk juga dengan gula dan yang lain-lainnya. Rehidrasi dengan apa? Dengan minum air putih yang banyak, lebih baik dengan air madu yang banyak. Gitu. Kenapa dengan air madu yang banyak? Karena satu, air madu selain ada vitamin, mineral, ya sudah jelas, kemudian memiliki efek untuk antibiotiknya, gitu, untuk mengantisipasi kalau memang demamnya itu karena infeksi. Seperti itu ya. Jadi pada saat anak demam, banyakin nih minum air madunya untuk rehidrasinya dan untuk pengembalian energinya. Karena anak demam itu pasti energinya pasti jauh berkurang. Glukosanya pasti jauh terkuras seperti itu ya. Gitu. Kemudian yang kedua, kompres. Yang biasa ditanyakan adalah kompresnya pakai air apa, Dok? Biasanya seperti itu. Apakah pakai air dingin atau pakai air panas atau pakai air hangat? Biasanya kan seperti itu ya. Nah, itu kita bisa untuk yang demam itu kita kompres dengan menggunakan air hangat. Jangan menggunakan air dingin. Kenapa tidak boleh menggunakan air dingin? Karena perbedaan suhu yang terlalu mencolok itu akan mengakibatkan demam yang semakin naik karena dianggap sebagai serangan dari luar ke dalam tubuh. Gitu ya. Jadi respon fisiologisnya memang demam akan naik karena dianggap tubuh ini mengalami serangan berupa temperatur yang perbedaannya cukup tinggi. Ya, jadi dikompres dengan air hangat. Di daerah mana? Daerah dahi, daerah leher, daerah ketiak.
ya, daerah-daerah di situ dikompres, kemudian banyakin rehidrasinya, gitu ya, kemudian tetap mandi dengan menggunakan air hangat. Biasanya kan ada jangan mandi deh, kalau misalnya demam jangan mandi, tetap mandi nggak apa-apa menggunakan air hangat. Seperti itu. Itu ya untuk yang pertama, untuk yang demamnya. Kalau memang misalnya demamnya itu karena infeksi virus, banyakin makan, banyakin istirahat. Gitu, banyakin makan, banyakin istirahat, banyakin minum, makanannya juga kalau bisa sayur sama buah dibanyakin, kemudian istirahat yang nyenyak, insya Allah imunitasnya akan terbangun, kemudian virusnya juga akan hilang. Seperti itu.